selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Perjalanan lancar atau enggak ya? Boleh ceritain? Lancar sih sebenarnya, cuman tadi tuh sedikit macet di dekat sini. Di sebelah mana kalau nggak boleh tahu? Di daerah Wiyung. Oh Itu kan iya, macet ya. oh iya, perbatasan pertigaan itu kan? Iya betul. Oke. Gitu. Tapi ada hambatan nggak kira-kira sampai ke sini tadi? Ya hambatannya cuma macet itu aja sih. Macet. Gitu. Mungkin mungkin cuaca juga cerah ya, jadi nggak ada kayak hujan gitu. Jadi kayaknya perlu siap sedia ya kalau sudah nanti Iya, hujan betul. ini ya. Oke, tadi udah makan atau belum dari rumah sampai sini? Sebenarnya aku belum makan sih dari pagi, soalnya aku juga nggak mood buat makan. Oh, nggak mood. Soalnya aku juga beberapa hari itu ada perasaannya kayak ganjel, kayak gitu sih kak. Jadi kayak aku susah banget untuk mendeskripsikannya gila perasaanku. Jadi perasaannya kak ini ya bingung sama ragu gitu ya. Betul. Soalnya tuh kayak akhir-akhir ini tuh aku merasa kayak bad mood banget gitu ya kak ya. Karena aku juga punya masalah sih. Bad mood ya. Iya. Oke, kalau bad mood kenapa kok? Apa namanya tadi? Perasaannya? Nggak enak. Oh yang nggak enak ya. Tadi boleh diceritain nggak? Mungkin awalnya gimana nggak enak? Iya. Aku tuh ngerasa itu sedih ya kak ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku banyak masalah. Ada permasalahan di pertemanan dan juga permasalahan di keluarga juga. Jadi tapi itu kayak apa ya, kayak nyambung gitu kan. Namun karena itu dan juga aku ini apa ya ngerasa kayak galau gitu loh, kayak gak mau melakukan banyak hal, makanya bahkan makan pun itu aku males gitu. Jadi perilaku yang apa? Emosi perasaan kayak yang nggak mood galau banget itu mengaruhi ini ya perilaku makan ada juga nanti. Iya betul. Oke, jadi sepertinya kita akan membahas tentang ini ya hubungan apa masalah kak dari pertemanan juga keluarga ya kita di sini. Oke, sebelum itu kita belum berkenalan ya, jadi kita bisa kenal dahulu. Oke, saya Muhammad Dhani, bisa dipanggil dari biasa sebagai master di sini. Kemudian namanya siapa? Perkenalkan aku nama dia biasa dipanggil Mael. Aku juga asal dari Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Pelajar atau gimana? Iya, betul aku belajar. belajar ya? SMA kelas 12. Kelas 12 ya. Mau ini ya, mau ke perguruan tinggi ya kalau? Iya betul banget. Oke. Setelah itu dalam sesi counseling kali ini ada aku mau jelasin terlebih dahulu tentang kontrak waktu ya. Pertama-tama dalam counseling kali ini itu akan sepertinya kurang lebih 30 menit ya dalam kegiatan kali ini. Dalam 30 menit itu kita bisa mencerahkan masalah kakak, terus kemudian solusinya apa dan juga dan lain-lain lah untuk pelan-pelan lebih dahulu untuk mencerahkannya. Apa kira-kira cukup untuk waktu 30 menit tersebut? Iya, cukup berapa? Cukup ya? Iya. Kedua kita akan aku akan bahas tentang asas terlebih dahulu ya. Aku akan jelasin asas dalam konseling hari ini ya. Ada 3 yaitu asas pertama asas kerahasiaan ya. Itu asas yang dimana katanya kan ngeceritain masalah ke saya, tapi itu nggak terjamin hasilnya gitu, nggak akan pernah bocor. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi asas itu kakaknya itu bisa leluasa untuk membicarakan dengan saya juga nggak ada paksaan apapun ya. Dan terakhir ada asas keterbukaan, itu kakaknya bisa jujur, kemudian tanpa adanya kayak perasaan bingung atau gimana, kakaknya boleh jujur rasanya itu. Bisa dipahami? Oke. Perlu diingat, saya sebagai konselor di sini akan mendengarkan masalah kakak, juga kakak sebagai konselor di sini yaitu akan mencerahkan ke saya gitu. Oke, pertama-tama mari kita bahas lebih dahulu ya. Mungkin dari masalah nggak mood, galau, bingung itu bisa diceritain nggak lebih detailnya seperti apa? Itu tuh karena itu udah terjadi beberapa hari kebelakang ini sih. Soalnya kan aku tuh ada permasalahan di pertemanan. Jadi aku tuh lagi ada konflik antara orang tua dan juga teman aku. Nah orang tua aku ini gak memperbolehkan aku untuk berteman sama temanku tuh karena alasan tertentu. Tapi aku tuh kayak sering menolak orang tua aku, kayak bilang sebenarnya temenku tuh baik kok, temenku gak aneh-aneh kalau sama aku gitu kan. Tapi gak tahu kenapa orang tua aku tuh kayak gak ada apa ya, gak ada kepercayaan gitu loh sama aku gitu. Jadi perilaku atau kondisi kakak ini terkait dengan masalah pertemanan ya, yang juga ternyata orang tua kakak juga ikut-ikutan dalam masalah ini yang menjadi penyebab pertemanan kakak itu bisa-bisanya akan putus gitu ya dari masalah orang tua tersebut. Oh ya, kalau boleh tahu kenapa kok ini apa
teman kakak itu kok sampai ditolak sama orang tuanya atau mamanya kakak itu kenapa? Kak? Bisa jelasin? Soalnya ya temenku itu emang kan temenku laki-laki kan, namanya itu Randy. Nah orang tuaku tuh nggak suka gara-gara si Randy ini tuh apa ya, bisa dibilang aneh-enakan gitu. Jadi dia tuh sering melakukan hal-hal yang menyimpang, terus kayak pernah dia kayak kenal remaja sih, seperti kayak minum judi online kayak gitu. Makanya pandangan orang tuaku tuh udah nggak suka juga dulu sama Randy, karena dia seperti itu. Itu sih Kak. Jadi penyebabnya dari perilaku menyimpangnya si Randy gitu ya. Betul. Oke, kalau ini ya, aku mau tanya lagi tentang pergaulan tadi apa yang memang bisa dijelaskan seperti kayak minuman keras, judul itu mungkin bisa kayak penyebabnya apa mungkin gitu. Penyebabnya dari dia ya. Oh. Kalau dari dia sendiri tuh dia pernah cerita kalau dia itu kan beralmarhum. Jadi orang tuanya si bapaknya ini tuh kayak sering minum-minum setelah apa ya, setelah berantem itu sama orang tuanya gitu kan, sama maksud sama istrinya ya, sama istrinya gitu tadi. Nah terus dari berantem itu bapaknya tuh melarikan ke minum keras. Akhirnya kalau kan bapak itu malah sering minum itu di dalam rumah. Bahkan dia tuh apa ya, mau minum di depannya Randy itu kayak peduli dengan anak kecil gitu kan. Jadi dia mulai kecil itu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah awalnya Randy itu penasaran kayak gimana sih rasanya minuman keras gitu kan. Pas dicoba itu dia tuh merasa nggak suka, soalnya katanya rasanya nggak enak gitu kan. Nah, tapi dia tuh juga merasakan sensasi yang apa ya, mungkin sensasi yang enak apa ya, pokoknya sensasi itu enak gitu menurut dia. Terus akhirnya cara makan dia itu kalau siapa ada masalah pakai bapaknya saya bisa larinya di minuman keras kayak gitu kan. Jadi dia tuh malah kecanduan terus sama minuman keras tadi. Bahkan dia itu kan dia bisa sih 3 kali ke klub buat minuman kayak gitu sama temennya gitu. Itu yang untuk minuman keras. Dan paling idol itu dia itu gara-gara kan sering main gak sama temen-temennya gitu. Terus dia sering kan awalnya kayak curhat-curhatan soal permasalahan gitu. Nah terus itu si Randy ini nih dia tuh nggak punya cukup uang gitu kan. Terus dia pikir sama temen-temennya, terus temennya bilang aku nggak punya uang banyak, gimana caranya, kan kita nggak belajar, kita juga nggak belum bekerja gitu kan ya, gimana caranya. Terus temennya tuh bilang oh aku tuh ikut judol, aku main judol gitu kan. Terus akhirnya Randy tuh penasaran main judol, awalnya dia ragu-ragu, cuman kayak temennya menjadikan dia banget gitu kan. Terus akhirnya dia coba lah, dan ternyata dia tuh langsung jackpot dapet gitu kan. Nah dari situlah dia pengen melakukan hal itu. Berarti dapat disimpulkan dari pelakunya si Randy itu dari minuman keras ya, kemudian judol itu dia penyebabnya minuman keras itu dari perilaku orang tuanya, itu bapaknya kan. Dia tuh apa, lari akan masalah. Iya, pelarian masalah. Iya gitu kan, pelarian masalah. Kemudian si Randy itu melihatnya juga ikutan kan. Terus kemudian yang judul kemudian itu dari penyebab si teman-temannya kan, sekiranya Randy itu nggak punya cukup uang, kemudian ikutan gitu ya. Apa benar seperti itu? Iya betul. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa kok kamu masih berteman dengan Randy? Apakah ada penyebab khusus atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Emang sih dari pandangan orang itu kayak awalnya tuh aku bermasalah Randy kan juga anaknya nakal gitu kan. Jujur aku ini tuh apa ya, emang dia nakal, emang tuh terbukti orang dia nakal, cuman dia tuh nggak pernah mengajakku seperti melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi kayak dia aja dia kayak gitu hanya dirinya sendiri dan juga teman-teman lainnya, tapi dia sama sekali nggak pernah ikut nyuruh saya ikut-ikutan sama dia gitu kan. Bahkan dia tuh kayak apa ya, nggak pernah ngajak lah saya gitu kan. Terus akhirnya dia ini tuh juga baik lah, aku ngerasa ke frekuensi sama dia. Selain dari menyimpang ya, aku juga menyimpang juga mau ikut-ikutan kan. Dia ini tuh anaknya humornya sama kayak aku, terus dia tuh anaknya enak diajak diskusi. Dia tuh juga termasuk anaknya pintar sih, lumayan pintar. Terus juga dia tuh anaknya kritis gitu loh, jadi kalau misalkan kita diskusi apapun tuh dia tuh enak. Terus dia ganteng. Waduh, emang ganteng ya. Oke.
Jadi di lain sisi negatifnya ya, jadi kayak susah minuman keras dan lain-lain gitu, pelaku menyimpang, ada sisi positif bagi kamu kan ya. Mungkin dia umurnya sama atau sefrekuensi gitu kan ya. Oke, kalau boleh tahu dari ini kan kakak pelajar ya, kakak kamu pelajar ya, jadi di sekolah atau di kelas itu kira-kira teman-temannya itu deket dengan Randy atau gimana, boleh diceritain atau tidak? Untuk teman-temanku ya kan, Ya. dan mereka kebanyakan di situ sekelas, jadi tuh ya udah sih nggak terlibat sama lain, jadi hanya yang peduli hanya terkait dia saja gitu kan. Bahkan Radit pun itu dia juga orangnya acuh tak acuh, kayak gak peduli ya siapa yang mau berteman sama dia, ya udah gitu kan, ayo berteman, kalau nggak mau ya udah kayak gitu ya tuh. Nah untuk diriku sendiri sebenarnya aku juga punya circle sih kak, cuman circleku ini itu apa ya, dia tuh kan gak suka sama Randy kan, dia kan tadi menyimpangnya tadi kan, tapi aku tuh berteman. Awalnya temen-temen tuh kayak fair aja, kalau misalkan aku mau berteman karena aku gak ikut-ikutan. Terus sama kelamaan itu temen-temen pada jauhin aku gara-gara aku berteman sama Randy itu. Soalnya mereka tuh merasa takutnya aku tuh terjebak sama kayak Randy gitu kan, padahal itu enggak. Udah deh, sekarang temen aku cuma ada Randy aja. Oh, gitu. Jadi teman-teman kakak di kelas juga menjauhi si Randy ya. Dimana Randy itu kan deket sama kamu ya, jadi Iya, betul. dengan otomatis akan menjauhi kamu juga gitu kan. Oke, gitu. Tadi kan udah dijelasin ya penyebab orang tua menolak, kemudian teman-teman juga menjauh, kemudian menjauhnya si Randy itu kenapa juga kan. Nah sekarang kenapa kok kamu nggak bisa mengatakan tidak atau menolak si jangan jadi begitu, misal kalau diajak gitu kan orangnya juga menolak, orang tuanya menolak ini kan si Randy kan, kenapa kamu nggak bisa bilang ke dia gitu, kenapa? Kira-kira ada ini nggak unek-unek apa gitu? Aku tuh kok tipe orang yang apa ya, people pressure, jadi aku sungkanan gitu kan. Jadi kalau misalkan aku diajak apa-apa aku mau, aku ikut gitu kan, kayak gitu sih. Terus di sisi lain kalau misalkan aku nggak mau ikut sama Randy, aku takutnya aku nggak punya teman lagi selain dia, soalnya kan aku udah dijual sama teman-temanku. Oh, jadi kakak nggak enak kan ya intinya gitu, nggak bisa kayak mengatakan enggak gitu. Betul gitu. Oke, oke, dalam sesi kali ini ya, kalau boleh tahu apa yang kamu ingin capai dalam kegiatan kali ini, yang ingin kamu ubah gitu, perilaku yang kamu ubah apa? Yang mau aku ubah, karena aku orangnya people pressure ya kak ya, aku orangnya sungkanan, jadi aku susah banget untuk menolak ajakan orang lain. Jadi aku tuh pengen merubah diriku tuh apa ya, biar aku tuh menghargai diriku sendiri juga, dengan cara aku tuh bisa menolak kalau misalkan aku nggak suka, dan aku mau menerima kalau misalkan memang aku suka itu sih. Dan aku juga mau belajar kalau sebenarnya kalau misalkan aku sendirian aja tanpa temen tuh aku juga bisa kok gitu. Aku pengen itu gitu kan, tapi ya semoga aja bisa terjadi. Oke, jadi ingin merubah perilaku tersebut ya. Oke, kalau boleh tahu aku mau tanya lagi tentang hambatan-hambatan apa yang semisal dalam melakukan perilaku tersebut, hambatan apa yang mencegah untuk terjadinya keinginan itu terjadi apa sebenarnya? Untuk hambatan ya itu sih karena aku takut aku nggak punya temen gitu kan, soalnya dia teman satu-satunya. Terus lagi kalau misalkan aku udah nggak bermain sama Randy, takutnya dia tuh malah melakukan hal-hal yang apa ya, yang bukan hal yang kayak apa sih kak, emangnya tuh kayak takutnya dia tuh bertindak nakal sama aku, kayak entah itu aku maksudnya kayak diculik bukan, entah itu aku nanti di apa ya, bahasa mungkin disuri ya, disuri aku suka. Saya sekarang aku bukan temannya dia lagi gitu loh, takutnya dia malah kayak jahat juga sama aku gitu loh. Aku takut itu karena aku nggak mau dijadi sama orang lain. Oh gitu ya, jadi ingin berteman sama Randy gitu terus ya? Iya, berteman. Oke. Mungkin dari masalahnya kakak dan juga perilaku yang ingin kamu ubah ya, mungkin awal kan menggunakan pendekatan behavioristik ya, yang dimana dengan teknik ini assertive training, yang dimana tujuan assertive training ini adalah untuk kamu bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya paksaan atau dari kekang dari hati sendiri gitu ya, bisa berani, tegas dan
bisa menolak atau bisa bilang tidak gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kita akan menggunakan sebuah teknik permainan role playing ya, yaitu bermain peran yang dimana kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi aku misal jadi Randy, terus kamu jadi dirimu sendiri. Jadi kamu bisa kayak latihan mengungkapkan masalah-masalahmu, kemudian bisa cerita jujur kepada Randy dan juga lain gitu. Bisa kayak simulasi gitu lah intinya. Bisa kita lakukan. Bisa. Oke, mungkin sebelum itu kita bisa kayak petakan terlebih dahulu ya, kayak misal pertama kamu ingin bicara apa, kemudian pengen tanya apa, kemudian bisa dengan akhirnya untuk memberi saran dan juga untuk menolak tentang perilaku si menyimpang siring tersebut. Bisa silakan. Oke. Mungkin aku awalnya tuh bakal ini sih kayak ngomong bahasa basi dulu sama dia gitu kan. Habis itu aku tanya-tanya, kok tanya soal perilakunya dia yang itu Iya, yang terus? suka yang itu judi sama minuman itu. Habis itu aku nantinya mau ngajak dia kayak nasihati ya mungkin ya, kenapa jangan melakukan hal tersebut gitu kan, nanti ada perkembangan di mana gitu. Terus habis itu aku juga akan bilang sama dia kalau aku tuh nggak bisa terlalu dekat sama dia karena aku juga nggak mau dia apa namanya melakukan hal itu juga. Ya gitu. Ada kurang lebih 4 atau 5 gitu ya yang poin dari itu. Oke, bisa kita mulai sekarang ya mungkin sesi role playing-nya ya mungkin. Oke, sesi dimulai dengan 1, 2, 3. Oke, sesi dimulai. Halo Randy, apa kabar? Halo, baik sih. Tuh. Oke, kamu kemarin pas liburan kemana aja? Liburan ke rumah temanku sih. Ke rumah teman. Oke. Kamu masih dukung sama judul? Sebenarnya masih ya, karena juga ini ya teman-temanku juga kan ya masih sama dengan mereka, sama dengan ini kan main-main gitu kan. Jadi kan aku karena misalnya nggak main itu ya gimana lagi, ngisi waktu sih sebenarnya. Iya sih. Gimana sih rasanya kamu setelah ini apa minum tahu sama judul itu gimana sih, kok kamu suka banget ikut? Jujur kan namanya judulnya juga minuman khas gitu ya, itu apa ya, bisa mengisi waktu kosong gitu ya, kayak aku bosan banget dengan kegiatan sehari-hari gitu, jadi kayak Pelarian. pelarian gitu bener. Oh gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti kamu apa ya main judul kan nggak mesti ini sih, nggak mesti dapat kan, nggak mesti jackpot. Kalau misalkan kamu lagi nggak hoki itu gimana? Kalau nggak lagi hoki sih ya akan tak terusin ya, soalnya kan misal kalau dapat terus-terusan kalau nggak ya kan minuman juga kalau menang, tapi kalau menang kan juga dapat uangnya banyak gitu kan. Ya kamu nggak rasa dirugikan di situ? Ya agak sih, cuman karena kalau nggak dapat uang dari itu ya dari mana lagi. Tapi apa ya, kamu kalau misalkan nggak melakukan hal tersebut nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Ya Udah kecanduan kan? udah apa ya, kan udah lama ya main gini, jadi ya misal kalau tak hilangin ya kayak ada yang kosong, ada yang kurang gitu, jadi udah kesanduan lah namanya gitu. Maaf ya Randy, sebelumnya aku sebenarnya mau ngomong sesuatu sama kamu. Kan sebenarnya orang tua aku tuh nggak ada yang setuju kalau misalkan aku bersama sama kamu, soalnya ya even you know, seperti yang kita tahu kamu tuh apa ya, kayak case-nya tuh udah kayak gini kan, kayak orang yang itu nakal, orang tua juga masa kayak gitu. Jadi maaf ya, apa namanya, kayak aku nggak bisa berteman sama kamu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita berteman kemana aja, cuman aku nggak mau kalau misalkan kamu menjerumuskan aku dengan hal yang seperti itu gitu. Mungkin kita bisa berteman tapi dengan sebiasanya aja, nggak usah sedekat kayak biasanya gitu. Oh, jadi kamu nggak bisa susah tak aja gitu, nggak mau ya kayaknya? Nggak mau, Nggak mau. aku nggak suka soal kayak gitu-gitu. Oh, Aku soalnya kan dari kecil udah dikasih tahu kan kalau hal tersebut tuh juga nggak boleh. Kita kan juga muslim kan, pastinya nggak boleh kak, minum keras itu kan haram kayak gitu. Ya pastinya nggak dibolehin sih sama orang tua. Aku juga nggak mau. Oh, kalau gitu ya oke sih, aku kan Mengerti. aku mengerti dan juga jaga batas sama kegiatan-kegiatan ini, dan juga kalau bisa sih kita berteman ini ya
seperti kayak ngerjain tugas bareng, kemudian kayak main Oh bareng iya gitu ya? boleh, aku malah justru suka banget sama kamu pada saat kita lagi nugas bareng itu kan bisa diajak diskusi, itu enak banget. Tapi kalau misalnya bercanda-canda umur kita kan juga sama gitu. Oke siap. Jadi kayaknya aku bakal ini deh minta maaf sama orang kamu juga ya, mungkin kalau misal ada kesempatan sih. Ya boleh. Soalnya juga udah apa ya, ngecewain apa? Itulah. Oke, sama. Boleh sih kalau gitu. Kita bisa teman biasa aja ya. Ya. Oke, sesi udah berakhir ya. Gimana tadi setelah bermain dengan role playing ini? Kira-kira? Aku lega sih, soalnya apa ya? Aku ngerasa kayak Reni ada di sini gitu kan. Terus habis itu kayak aku dan apa ya? Sedikit lah merasa takutnya. Tapi kan udah benar kayak sungkan, takut gitu kan. Tapi sekarang itu udah gak takut lagi buat ngomong sama Reni. Oh, jadi setelah adanya latihan simulasi ya Iya. dengan Randy-nya nggak secara lagi langsung, tapi kira-kira kamu bisa nggak bicara dengan Randy seperti tadi yang kita lakukan setelah ini kira-kira? Sebenarnya bisa, cuman aku apa ya agak kayak takut, bukan takut sih, kayak apa sih namanya, sungkan gitu. Soalnya kan mau sama teman sendiri kan, takutnya nggak sesuai ekspektasi. Kalau untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya tuh jangan dulu, tapi untuk semingguan ini pasti aku bakal ngomong, entah itu lusa atau besoknya gitu. Oke, jadi kurang lebih dalam kurun satu minggu ini ya kira-kira kamu akan bisa Ngomong sama iya, Reni. kamu bisa berjanji? Insya Allah janji. Oke. Oke. Dalam melakukan latihan asli tadi ya, dan juga kamu akan berbicara dengan Randy itu kan ada juga namanya reward dan punishment ya. Misal kalau kamu melakukannya dalam waktu satu minggu ini, kalau kamu melakukannya ya, kira-kira kamu akan mengapresiasi diri kamu sendiri seperti apa? Kalau itu belum berhasil, aku tuh pengen makan bisa mentai sama sebelah. Itu untuk saat dibuat. Dua aja cukup berarti? Iya, betul. Tadi jajan ya kita ngomong? Iya, betul. Oke. Kalau semisal punishment-nya, sebenarnya kamu nggak ngelakuin tuh dalam kurun satu minggu ini, kira-kira apa punishment? Kayak aku mau off sosmed. Oh, off sosmed. Oke. Dua perilaku tersebut akan aku catat ya. Misal kalau kamu nggak ngelakuin, dan juga kan minggu ke depan kita akan bertemu lagi kira-kira ya. Oke. Mungkin aku mau tanya gimana perasaan kamu setelah kita coba latihan asertif kali ini? Ya aku lumayan lega sih kak, gitu. Cuman ya itu tadi masih ada yang ganjel buat ngomong sama Randy. Semoga aku bisa ngomong sama Randy, dan ekspektasiku atas jawaban Randy itu apa ya, Randy mau menerima aku lah. Oke, jadi semoga berhasil dalam pertemuannya dengan Randy. Mungkin bisa dijadwalkan lebih dahulu ya. Oke, mungkin cukup kali ini saja ya, waktunya sudah kurang lebih 30 menit lebih. Kita misal kalau ada kayak undang-undang lagi atau apapun lah bisa calling saya ya, jadi bisa kita pertemuan lagi gitu. Oke. Mungkin itu saja, cukup, terima kasih. Kakaknya bisa lanjut ke kesibukan kakak lagi. Ya, terima kasih ya Kak Dani.